Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di video saya kali ini. Kita pada kesempatan kali ini akan belajar bersama mengenai pengantar akuntansi. Dan bab yang akan kita pelajari yaitu bab jurnal, posting, dan neraca saldo. Sub pembahasan kita yaitu definisi jurnal, bentuk jurnal dan teknis pencatatan transaksi di buku jurnal, teknis posting ayat-ayat jurnal ke buku besar atau posting ini bisa kita kenal juga sebagai pemindah bukuan ya. Kemudian setelah dari buku besar maka step selanjutnya adalah peringkasan ya, teknik peringkasan pada neraca saldo, dan yang terakhir adalah jurnal koreksi. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari perkenalan kita dengan jurnal. Definisi jurnal, apakah jurnal itu? Nah, jurnal atau disebut juga sebagai buku jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi secara kronologis. Kronologis di sini maksudnya berarti berdasarkan urut waktu terjadinya transaksi tersebut. Jadi, misal di hari ini hari Rabu ya misalkan. Nah, kemudian terjadi transaksi kita beli sarapan nasi uduk. Nah, kemudian nanti setelah beli sarapan nasi uduk, kita transaksi lagi beli pakai data. Nah, maka kalau pencatatannya secara kronologis, yang mana dulu nih yang dicatat? Ya, harus dicatat transaksi pertama dulu, yaitu beli nasi uduknya dulu gitu. Nah, saat beli nasi uduknya itu kan terjadi ada dua akun atau ada dua kolom yang bersinggungan atau terkait dengan transaksi tersebut, ada kolom debit dan kolom kredit. Maka saat kita beli nasi uduk, akun apa yang akan dimasukkan ke kolom debit dan akun apa yang akan dimasukkan ke kolom kredit. Itu adalah pencatatan secara kronologis. Jadi dengan menunjukkan akun mana yang harus didebit dan akun mana yang harus dikredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Misalkan beli sarapan nasi uduknya harganya satu porsi 10.000 ya, pakai telur. Nah, maka mana dulu yang ditulis nih? Nasi uduknya atau uang yang keluarnya? Yang akan kita catat terlebih dahulu adalah nasi uduknya gitu. Jadi konsumsinya kita catat, biaya konsumsi sebesar 10.000, kemudian uang yang kita keluarkan karena ada di kolom kredit kita catat setelah debit. Itu kas keluar atau kas kita catat di kolom kredit sebesar 10.000. Nah, inilah yang dinamakan dengan jurnal. Selesai pencatatan transaksi tersebut, baru kita catat transaksi yang kemudian. Transaksi yang kemudian tadi apa? Ya, beli pakai data ya. Itu adalah contoh sederhananya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa sebenarnya kalau transaksi itu nggak terlalu banyak, kita bisa langsung masukin itu ke kolom-kolom akun ya. Tapi ternyata jika kita menggunakan sistem akuntansi, maka tidak boleh kita langsung mencatat transaksi itu di buku besar. Alur akuntansi sebelum buku besar adalah kita mencatatnya terlebih dahulu di buku jurnal. Dan karena buku jurnal ini dalam sistem akuntansi atau proses akuntansi itu berada di urutan paling pertama setelah kita melihat bukti transaksi, maka buku jurnal ini juga disebut sebagai book of entry atau buku catatan pertama. Karena yang di jurnal adalah transaksi, maka jurnalnya disebut sebagai jurnal transaksi. Ini jurnal yang paling awal kita lakukan ya, karena nanti akan ada juga jenis jurnal yang lain. Nah, buku jurnal juga berguna untuk membetulkan jurnal yang salah dan terlanjur diposting di buku besar. Jurnal ini disebut sebagai jurnal koreksi. Tapi dalam perkuliahan kita nanti, kita akan lebih banyak di jurnal transaksi saja, kita tidak terlalu banyak menyinggung masalah jurnal koreksi. Nanti juga kita akan belajar yang dinamakan sebagai jurnal penyesuaian. Nah, itu juga jenis jurnal. Jurnal penyesuaian ini biasanya dilakukan setelah kita melewati tahap neraca saldo yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya, keberadaan jurnal dalam proses akuntansi bukan menggantikan peran akun dalam mencatat transaksi, tapi merupakan sumber untuk pencatatan ke akun. Gitu. Jadi dengan adanya jurnal berarti nggak usah ada buku besar dong, Bu. Enggak ya, tetap ada
buku besarnya, karena jurnal ini bukan menggantikan peran akun-akun yang ada di buku besar. Tapi jurnal ini ada sebagai the first resource gitu ya. Sumber pertama sebelum kita itu melakukan pemindah bukuan ke buku besar. Tuh. Nah, mengapa transaksi nggak langsung dicatat di buku besar? Pertama, alasannya adalah karena transaksi keuangan itu menyangkut banyak sekali elemen, banyak sekali akun, ya. Apalagi kalau perusahaannya itu perusahaan dengan skala besar, itu pasti banyak sekali akun yang terdapat di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pencatatan transaksi harus mampu menyajikan terjadinya transaksi secara kronologis. Terus tadi sudah saya singgung ya, perusahaan yang besar itu pasti punya banyak puluhan bahkan ratusan akun. Kemudian transaksi keuangan harus dicatat secara lengkap beserta keterangan dan kondisi yang menyertainya. Pencatatan langsung ke buku besar menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi terjadinya kesalahan karena nyatatnya cuma sekali, dan seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kalau kita nyatat di buku besar itu kita akan mencatat satu transaksi aja itu mungkin di beberapa halaman yang berbeda, bahkan bisa jadi halamannya itu jauh ya, sheetnya itu jauh. Ada yang di halaman awal, ada yang di halaman sekian gitu. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kekurang telitian kita kalau kita langsung mencatat transaksi di buku besar. Dan jurnal merupakan penghubung antara antara transaksi yang terjadi, bukti transaksi yang kita terima, dan juga buku besar. Bentuk jurnal dan metode pencatatan transaksi di buku besar. Dalam praktik akuntansi dikenal berbagai bentuk jurnal, mulai dari sederhana sampai bentuk yang rumit. Kita akan mempelajari bentuk jurnal yang paling sederhana yang juga disebut sebagai jurnal 2 kolom sebagai berikut contohnya. Ya, jadi pertama ada judulnya dulu, jurnal gitu. Kemudian setelah itu halamannya, karena ini kalau pakai manual ya, halamannya itu kan banyak, nggak cuma satu, karena jurnal itu kan nyatet transaksi yang sangat banyak. Satu hari aja mungkin bisa ada beberapa transaksi. Kemudian ada kolom tanggal, judul ya, judul kolom tanggal, keterangan, referensi. Ini maksudnya di buku besar itu akunnya, akun ke berapa gitu ya nomornya. Kemudian debit dan kredit. Kemudian tanggal nih, tahun, bulan, tanggal, atau bisa juga langsung dijadikan satu kolom. Keterangannya nanti ini keterangan nama akunnya, kas kah, atau modal, biaya, atau beban, pendapatan atau penghasilan. Ya, kemudian debit dan kredit. Dan proses dalam mencatat itu kita dahulukan yang mana dulu nih, debit atau yang kredit? Kita dahulukan yang debit terlebih dahulu. Kemudian yang istilah menjurnal adalah proses mencatat suatu transaksi di dalam jurnal. Langkah penjurnalan yang pertama, kita tulis tanggalnya dulu di kolom tanggal transaksinya. Kemudian lakukan analisis fakta atas transaksi, kita sudah belajar kemarin ya. Identifikasi akun-akun yang didebet dan akun-akun yang dikredit. Maksudnya didebet ini bukan ditambah, dikredit, dikurangi, bukan ya. Akun yang didebet maksudnya adalah akun-akun yang dicatat di kolom debit atau di kolom sebelah kiri. Sementara akun-akun yang dikredit adalah akun-akun yang dicatat di kolom kredit atau kolom sebelah kanan. Tulislah nama akun-akun yang didebat di kolom keterangan. Di bawah akun-akun yang didebat, tulislah akun-akun yang dikredit menjorok ke dalam dibanding akun-akun yang didebat. Jadi kebalikannya kalau kita nulis alinea atau paragraf. Kalau nulis paragraf itu kan justru baris pertamanya yang menjorok ke dalam ya. Kalau dalam pencatatan transaksi di jurnal atau dalam penjurnalan, maka justru baris kreditnya yang menjorok ke dalam. Baris pertamanya itu menjoroknya ke kanan, ke kiri, keluar ya. Kemudian tulislah nilai rupiah untuk masing-masing akun ke salah satu kolom debit atau kredit. Pastikan total nilai rupiah sisi debit sama dengan rupiah sisi kredit di total ya. Kemudian akuntansi menerapkan sistem pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping. Ini kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya ya. Jadi minimal ada 2 akun berubah, kolom debit dan kredit. Dua-duanya harus terisi, tidak boleh hanya terisi salah satunya. Meskipun nanti faktanya ada yang kolom debitnya cuma 1 akun, kolom kreditnya 2 akun, atau sebaliknya, kolom debitnya 2 akun, kolom kreditnya cuma 1 akun. Tetapi yang penting total nilai moneter, total nilai satu transaksi antara sisi debit dan sisi kredit itu harus selalu sama besar, atau istilah kita adalah balance ya, seimbang.
Contohnya adalah seperti ini. Jadi saat kita menjurnal suatu transaksi, kita tulis dulu bulan dan tahunnya, tanggalnya berapa, kemudian kita tulis dulu yang harus kita tulis di kolom debit. Misalkan ini transaksi pertama adalah setoran modal dari Tuan Amir, maka kita tulis dulu modalnya atau kasnya. Kita tulis kasnya ya, karena kas kalau bertambah akan ditulis di kolom debit. Untuk sementara referensi kita kosongkan dulu karena memang kita belum ada posting ke buku besar dan tidak ada contoh buku besar di sini ya. Referensinya dikosongin dulu. Kas kita tulis di debit, kemudian modal Amir kita tulis di kredit. Selesai kalau bisa ya ditulis keterangan seperti ini, kalau tidak perlu ya tidak apa-apa. Kemudian kemudian tanggal 2. Di tanggal 2 ada pembelian printer. Nah, karena pembelian printer kita analisis nih, mana yang harus ditulis di kolom debit nih, printer yang masuk atau uang yang keluar. Printer yang masuk dong ya kan. Nah, printer itu termasuk ke dalam akun apa dalam perusahaan kita. Contohnya dalam perusahaan kita printer itu masuk ke peralatan kantor karena dia bukan bahan habis pakai ya, jadi bukan perlengkapan. Dia bisa digunakan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, walaupun ada servis di tengah-tengahnya dan ada penyusutan, maka kita masukkan ke dalam akun peralatan kantor. Peralatan kalau bertambah atau aktiva kalau bertambah kita tulis di debit. Kemudian setelah itu pembeliannya kan tunai, maka kas keluar sebesar nominal yang sama. Bisa jadi teman-teman akan menemukan 1 debit, 2 kredit atau 2 debit, 1 kredit, tapi yang jelas totalnya dalam satu transaksi ini harus balance. Kemudian ayat-ayat jurnal, ini namanya ayat jurnal ya. Kas di debit atas modal Amir yang dikredit. Ini namanya ayat jurnal. Peralatan kantor yang di debit atas kas yang dikredit. Nah, ini namanya ayat jurnal. Jurnal yang dibuat untuk suatu transaksi. Antara ayat jurnal yang satu dengan ayat jurnal yang lain hendaknya diberi jarak 1 baris sebagai batas. Jadi antara transaksi ayat jurnal yang ini, kemudian transaksi yang kedua itu sebaiknya diberi spasi ya, atau baris kosong. Kolom ref tidak diisi pada saat menjurnal, namun harus diisi dengan nomor rekening setelah jurnal tersebut dicatat dalam akun-akun yang bersangkutan di buku besar. Jadi diisinya waktu lagi melakukan posting atau melakukan pemindah bukuan. Jadi waktu mencatat seperti ini nih dikosongin dulu aja karena belum ada buku besarnya. Kemudian posting, ini teknis memposting atau memindah bukukan ayat-ayat jurnal ke buku besar akan kita bahas di video yang selanjutnya ya. Kita akhiri dulu untuk video yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.